Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Jalan, Perumahan dan BW BPSDM Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Rejeki Parangin Angin MSI, MM, yang kami hormati. Sekretaris Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Bapak Rubio Esos MSI, Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Bina Marga atau yang mewakili Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 7 Banjarmasin, Bapak Suadi SSTMM, beserta jajarannya, para pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan PPSDM, Kementerian PUPR, para pengajar atau iduswara, panitia penyelenggara yang kami banggakan, serta para peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat dan anugerah yang diberikan pada kita sehingga dapat berinteraksi melalui aplikasi Zoom Meeting dalam acara penutupan pelatihan preservasi jalan Selasa 10 Maret 2021 diawali dengan laporan penyelenggaraan pelatihan oleh Kepala Seksi Penyelenggara Bappekom PUPR Wilayah 7 Banjarmasin kepada yang terhormat Bapak Abima Indra Nurcaya SAPMT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bapak Insinyur Rejeki Parangin-Angin MSCMM. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga atau yang wakili. Yang terhormat Koordinator Bidang Jalan, Bapak Asep Ilmansyah, STMT. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 7 Banjarmasin, Bapak Suhadi, SSTMM. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional di lingkungan BPSDM maupun Direktorat Jenderal Bina Marga, para pengajar, rekan-rekan panitia, serta para peserta pelatihan preservasi jalan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada virtual meeting sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara penutupan pelatihan preservasi jalan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melalui Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 7 Banjarmasin. Bapak Kapus Bangkom JPW serta para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah kami menyampaikan laporan hasil pelatihan sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan pelatihan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Surat keputusan, surat penetapan dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah nomor SM 0304/MC tanggal 19 Februari tentang penetapan peserta pelatihan preservasi jalan. DIPA Satker Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 7 Banjarmasin tahun anggaran 2021. 2. Peserta dan pengajar. Peserta pelatihan preservasi jalan diikuti sebanyak 37 orang yang berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga, baik yang berasal dari direktorat maupun balai besar balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian tenaga pengajar pada pelatihan ini adalah para wisawara di lingkungan BPSDM Kementerian PUPR, yaitu Pak Adriananda, Pak Jawali, Pak Tasripin, Pak Asep, Pak Usni, Pak Sumardono, Pak Adi Wijaya, Pak Setiabudi, dan Ibu Widayani. 3. Kurikulum dan pelaksanaan pelatihan. Kurikulum pelatihan preservasi jalan dilaksanakan dengan pola full distance learning, meliputi
57 jam pelajaran, di mana dilaksanakan dari tanggal Sabtu dan berakhir pada hari ini tanggal 10/2021 melalui aplikasi Zoom Meeting. 4. Hasil pelatihan. Dari hasil rapat evaluasi peserta pelatihan reservasi jalan diperoleh hasil lulusan sebagai berikut. Dari 37 orang, 36 orang dinyatakan lulus, di mana 5 orang predikat memuaskan, lalu 27 orang baik sekali, ada 4 orang dengan predikat baik, kemudian 1 peserta pelatihan yang tidak lulus dikarenakan yang bersangkutan mendapatkan penugasan lain dari atasan dikarenakan ada uji petik. Adapun 3 peserta pelatihan reservasi jalan dengan nilai terbaik diperoleh oleh peringkat pertama Bapak Ervin Haikal, STM SC dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau. Peringkat kedua Bapak Beni Arianto ST dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. Peringkat pertama Bapak Sasri Rosadi STM SC dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau. Pada para peserta pelatihan yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh BPSDM Kementerian PUPR. Demikian laporan penutupan pelatihan reservasi jalan ini kami laporkan. Kami memohon maaf apabila selama penyelenggaraan pelatihan ini ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap Bapak Ibu peserta dan pengajar. Dan terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan atas partisipasi dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bapak Insinyur Rejeki Perangin-Angin MSCMM, kiranya berkenan memberikan sambutan sekaligus menutup pelatihan ini secara resmi. Mohon izin Pak Kapus serta Bapak Ibu sekalian, ini ada titipan pantun dari panitia kami bacakan. Soto Banjar lontong orari, jangan lupa diberi kecap. Terus tingkatkan kompetensi demi 99% jalan mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin 10 Maret 2021 tertanda panitia penyelenggara. Hadirin sekalian, kita akan mendengarkan kesan dan pesan peserta yang diwakili oleh Bapak Sasri Rosiadi STMSC dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapus Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Yang kami hormati Bapak Setjen Bina Marga atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 7 Banjarmasin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak-Bapak dan Ibu Widya Suara sebagai guru kami yang telah memberi kami ilmu dan sharing pengalaman kepada kami, dan yang kami banggakan teman-teman peserta pelatihan dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas selesainya pelatihan preservasi jalan kita hari ini. Banyak hal yang telah kita terima, baik ilmu baru atau review mengingat kembali apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan, dan melihat apakah telah benar atau tidaknya pekerjaan kita dengan sesuatu yang seharusnya, dan apakah kerjaan kita sesuai dengan spesifikasi atau NSPK yang ada.
besar harapan agar pengetahuan atau refresh kita di pelatihan kali ini terkait dengan preservasi jalan ini dapat kita implementasikan di tempat kerja kita masing-masing. Kepada Bapak Ibu, teman-teman kita di pelatihan kali ini, terutama untuk teman-teman baru nih, teman-teman dari angkatan 2019, 2018 yang baru bergabung di Kementerian PU, besar harapan banyak-banyaklah menimba ilmu pengetahuan, membaca peraturan, NSPK, melihat pekerjaan di lapangan, dan terlibat langsung di pelaksanaan pekerjaan lapangan. Implementasikan ilmu-ilmu kita yang sudah kita terima di kampus untuk kemajuan Bina Marga dan kemajuan PU ke depannya. Selanjutnya, jangan takut untuk turun ke lapangan, jangan takut untuk jadi pengawas di lapangan atau PO, karena hal tersebut sangat bermanfaat untuk kita sebagai bekal kita ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman atas silaturahmi kita 10 hari ini di pelatihan kali ini. Semoga kita dapat ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kepada pihak penyelenggara Balai 7 Banjarmasin yang telah memfasilitasi kami dengan baik, sehingga insya Allah tujuan pelatihan ini dapat tercapai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Widya Iswara yang telah memberikan kami ilmu. Terima kasih dan salam hormat atas sharing ilmu dan pengalaman dan sabar menghadapi kami di pelatihan kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyimak sambutan dan sekaligus menutup penyelenggaraan pelatihan secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PW BPSDM Kementerian PUPR kepada yang terhormat Bapak Insinyur Rejeki Parangin-Angin MSc, MM, kami persilahkan. Terima kasih pada pembawa acara. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Sore, Dan kita sama-sama ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Bapak Ibu sekalian, termasuk kita juga semua di sini, telah hadir pada acara penutupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya dengar tadi 10 hari ya, dari tanggal 1 sampai dengan 10, Bapak Ibu semua atau adik-adik semua telah mengikuti dengan bersama, sehingga semuanya dinyatakan lulus ya. Tadi saya dengar satu orang yang tidak lulus hanya karena ada penugasan lain ya. Ini juga mungkin susah dihindari kalau umpamanya ada penugasan penting yang mendadak. Tapi secara keseluruhan adik-adik semua saya lihat sudah mendapat nilai yang baik. Tadi saya dengar paling rendah baik hanya 4 orang, tapi yang lainnya 27 orang baik sekali dan 5 orang memuaskan. Saya rasa ini merupakan prestasi yang bagus. Artinya adik-adik semua sudah mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Untuk itu sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih. Jadi selamat bertemu kembali setelah 10 hari. Yang terhormat Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga atau yang mewakili. Saya nggak tahu yang mewakili apa enggak. Hadir Pak, terima kasih Pak. Hadir ya. Oh, Pak Abraham hadir? Oh, kalau Pak Abraham hadir, saya minta Pak Abraham dulu dong ngomong. Pak Kapus, mohon maaf tadi agak terlambat, jaringan agak jelek Pak Kapus. Kalau gitu Pak Abraham mohon kesediaannya untuk memberikan kesan Pak. Ini Pak Kapus sudah bicara kan langsung saja Pak. Pak, diseling-selingin dulu Pak. Silakan Pak Sekjen memberikan pesan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Kapus. Yang saya hormati Pak Kapus Bangkom JPW, Pak
Rezeki Parangin-Angin, Bapak Kepala Balai Banjarmasin, Balai Pusbangkom juga Pak ya, Balai Banjarmasin, ya, Bapak Ibu dari pejabat di BPSDM, Bapak Ibu, adik-adik sekalian peserta pelatihan preservasi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon maaf Pak, saya agak terlambat masuk, agak sulit masuk jaringannya tadi. Ini saya pakai handphone, kebetulan jadi posisinya seperti saat ini. Mohon maaf. Jadi pertama-tama kita ucapkan syukur Bapak Ibu sekalian pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya pelatihan kita bisa kita selesaikan selama 10 hari ini, dan saya pikir dapat berlangsung dengan sangat baik. Mudah-mudahan, tadi saya sempat mendengar sedikit teman-teman peserta menyampaikan kesan dan pesannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ataupun diajarkan oleh Pak Widya Iswara memberikan manfaat yang sangat besar bagi teman-teman semua untuk meningkatkan kinerjanya dalam bekerja, khususnya dalam pelaksanaan preservasi jalan. Saya pikir tugas kita memang ini sangat berat ke depan, ruas jalan yang harus kita pelihara cukup panjang, dan kemampuan kita saya pikir terus harus kita tingkatkan ke depan, bagaimana strategi kita untuk dapat memelihara jalan ini dengan hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depan, saya pikir. Dan ini yang terus dituntut bagi kita. Masyarakat sudah sangat pintar ya, sangat aware dengan kondisi apa yang ada di sekitarnya dan sangat mudah menyampaikan informasi. Jadi ini harus benar-benar kita respon dengan kualitas kita, kinerja kita untuk meningkatkan hasil kerja kita. Tentunya ini semua untuk melayani masyarakat. Masyarakat sudah merasa masyarakat sudah memberikan kewajibannya, yaitu kan kita selalu bilang harus menyetor pajak dan segala macamnya. Tentunya dia akan menuntut apa yang menjadi haknya, yaitu pelayanan kepada mereka. Ini juga menjadi bagian tugas kita untuk menyelenggarakan jalan nasional dengan lebih baik lagi ke depan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman balai yang sudah bersusah payah barangkali menyiapkan segala sesuatunya untuk teman-teman bisa memanfaatkan waktu belajar ini, sehingga teman-teman bisa dapat mendapatkan ilmu dengan lebih baik, dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Widya Iswara dengan sangat lancar barangkali selama 10 hari ini, dan mereka bisa mendapatkan pelajaran yang bisa meningkatkan kinerja mereka ke depan. Dan kepada teman-teman peserta semua, agar memanfaatkan ilmu yang sudah didapat ini tadi untuk lebih meningkatkan lagi kapasitas dirinya, meningkatkan lagi kinerjanya ke depan. Dan kami juga pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para Widya Iswara yang sudah bersusah payah membagikan ilmunya, memberikan kiat-kiatnya ataupun strategi-strategi yang selama ini digunakan di dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam penyelenggaraan jalan, khususnya dalam hal preservasi jalan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sesuai dengan tugas kita masing-masing ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua, bagi masyarakat dan bagi bangsa kita, bagi negara kita. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kehormatan ini Pak Presiden bisa hadir pada acara penutupan. Ini menunjukkan perhatian yang besar ya kepada seluruh peserta semua. Tadi juga Pak Presiden menyatakan bahwa jalan yang harus dipelihara cukup panjang. Saya ingat dulu 47.000 Pak, sekarang udah lebih kali Pak. Sudah mendekati 50 ribuan lah Pak, 50 ribuan. Mendekati 50 ribuan. Ya. Dan kadang kita diminta juga untuk membantu teman-teman daerah Pak.
Ya. Ya, itu merupakan tantangan bagi adik-adik yang sudah mengikuti pelatihan ini, karena ya terus terang aja proses pelatihan ini kan nggak banyak ya. Jadi artinya teman-teman yang Bapak kirim ini juga sebenarnya orang-orang yang terpilih sebenarnya. Orang-orang yang terpilih artinya punya kewajiban juga untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan sekaligus juga menularkan kepada teman-teman atau kolega-koleganya nantinya ya, supaya ilmu yang sudah diperoleh ini bisa cepat menyebar ke unit kerja yang tempat adik-adik semua bekerja gitu. Jadi, tidak berhenti di adik-adik sendiri gitu ya. Jadi sekaligus menerapkan, sekaligus juga tolong nanti di sharing ilmu yang sudah diperoleh. Bapak Ibu sekalian, pelatihan ini masih melakukan pelatihan jarak jauh karena kita masih dalam suasana pandemi, tapi sekaligus juga kami laporkan kepada Pak Ses bahwa metode yang kita lakukan sudah berkembang baik. Jadi kita sudah melakukan kunjungan lapangan dengan sistem video yang lebih akurat ya, yang apa namanya istilahnya, yang bisa melihat secara 360 derajat itu. Jadi artinya walaupun peserta tidak melakukan kunjungan lapangan langsung, tapi dengan video itu minimal sudah mendekati kondisi lapangan yang sebenarnya. Dan Bapak Ibu sekalian, pelatihan ini juga merupakan kewajiban dari Bapak Ibu sekalian karena sesuai dengan peraturan LAN, seluruh ASN diwajibkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran setiap tahunnya. Untuk itu kami laporkan juga Pak Ses. Jadi mungkin nanti mumpung Pak Ses hadir, tadi diumumkan juga ada 3 orang yang terbaik. Mungkin bisa dicatat Pak. Yang pertama namanya Sasri dari Riau. Kemudian Pak Beni dari Kaltim, kemudian Pak Haikal dari Riau. Nah ini teman-teman di sini termasuk beruntung nih karena pas penutupan pas Pak Ses dengar langsung, jadi bisa dicatat. Ya semoga mendapat perhatian khusus bagi staf yang sudah berprestasi. Tapi bukan berarti yang lainnya nggak bagus Pak, karena tadi seperti saya sampaikan. Ada 5 orang yang memuaskan dan 27 orang baik sekali, 4 orang baik. Jadi artinya secara rata-rata juga mereka juga nilainya bagus-bagus. Ini menunjukkan mereka juga serius dalam pelaksanaan pelatihan ini. Kami juga telah melakukan evaluasi secara online. Teman-teman di balai melakukan evaluasi langsung dalam penyelenggaraannya. Kami juga di pusat melakukan. Di sini juga diberikan informasi bahwa antar peserta juga sudah melakukan diskusi yang bagus. Kemudian interaksi antara pengajar dengan peserta juga bagus. Ya. Jadi artinya peserta sudah mulai beradaptasi dengan baik dengan sistem pembelajaran online ini. Kemudian pada saat pelajaran asinkronus juga para peserta sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Hal ini dibuktikan juga dengan pada saat diskusi, kemudian pada saat membahas kasus-kasus, semuanya berperan aktif, ikut serta. Itu artinya mereka setelah melakukan pembelajaran secara mandiri dengan baik.
Cuman ada catatan beberapa, nanti mungkin ini juga perlu perbaikan mengenai pengumpulan data ya, kemudian peserta masih ada beberapa juga yang kurang disiplin, tapi biasanya itu mungkin karena ngantuk ya. Untuk para peserta semua, perlu juga kami sampaikan bahwa ilmu yang diperoleh harus diperkuat juga dengan attitude ya. Jadi dalam hal pengembangan kompetensi SDM itu ke depannya tidak hanya sekedar terbatas pada skill dan knowledge saja, tapi juga attitude memegang peranan penting untuk baik itu kesuksesan adik-adik dalam berkarir maupun dalam hal menunjang kinerja daripada unit organisasi. Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar, dan tidak ada yang tidak lulus karena dipanggil atau mengerjakan tugas tambahan selama pelatihan. Hanya satu orang aja tadi Pak Ses, itu juga karena ada apa tadi ya? Ada uji petik, ya mungkin dikaitkan dengan pemeriksaan ya, jadi mungkin itu tidak bisa dihindari, tapi yang lainnya sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para media suara yang sudah memberikan pembekalan dengan baik, dan kepada teman-teman kami di sini dari Puspangkom DPW. Di sini ada Pak Asep sebagai koordinator beserta Pak Eri dan jajarannya yang sudah mempersiapkan kurikulum dan modulnya dengan baik. Juga kepada Balai ya, sebagai penyelenggara, Pak Suhaidi dan jajarannya kami ucapkan juga terima kasih sudah melaksanakan pelatihan ini dari awal sampai akhir berjalan lancar dan baik. Mungkin atas nama semua penyelenggara maupun tim yang menyiapkan materinya, kami mengucapkan maaf apabila ada kekurangan-kekurangan, dan kami mengharapkan juga masukan dari adik-adik semua ya, apakah itu nanti melalui email ataupun WhatsApp kepada panitia di sini, pasti kontak personnya sudah ada. Seandainya ada masukan-masukan untuk perbaikan substansi ataupun penyelenggaraan, kami sangat terbuka. Ya, kami sangat terbuka ini untuk kebaikan pelatihan di kemudian hari. Selamat kembali ke unit kerja Anda masing-masing. Sambil mengingat bahwa keberhasilan Kementerian PUPR membangun infrastruktur yang handal untuk mencapai Vision 2030 ada di tangan dan pundak Anda sekalian. Apalagi saya lihat di sini masih muda-muda semua, jadi artinya masa kerjanya masih panjang. Artinya beban Anda masih panjang untuk mewujudkan visi PUPR ini. Tapi itu jangan dijadikan sesuatu yang membuat membuat jadi suatu beban yang berat, karena tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ses Dirjen bahwa sebagai pegawai negeri tugas kita itu adalah melayani, ya. Melayani karena rakyat sudah mengeluarkan pajak yang untuk membayar infrastruktur dan juga membayar gaji kita. Jadi dinikmati aja tugas ini sebagai tugas pelayanan kepada mereka. Akhirnya dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 10 Maret 2021 pelatihan konservasi jalan yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR 7 Banjarmasin, saya nyatakan secara resmi ditutup.